Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Manaf. Ini agak complicated kalau kenalan sama teman-teman dari sini karena nama aku kan Muhammad Abdul Manaf. Nama Manaf kan nama terakhir nih. Cuma di Indonesia kan kita kan nggak ada surname kan, jadi kayak selalu harus ngejelasin satu-satu lah ya. Jadi nama Manaf, mahasiswa ya Master di Environmental Science. Sekarang sedang berusaha menyelesaikan tesis dan juga mengerjakan internship, kedua-duanya di bidang tekstil, di circular textile. Nah, mungkin aku langsung bisa cerita mengenai tesis dulu aja kali ya, Del ya. Ya, silakan. Tesis aku itu mengangkat sustainable circular economy di Indonesian fashion industry gitu. Jadi kan di Indonesia kan sebenarnya kita punya banyak sekali aktor-aktor yang bergerak di bidang sustainable fashion atau di circular fashion gitu. Cuma belum pertama mereka tuh kayak belum ke mapping. Tapi terus juga yang kedua adalah kita tidak tahu sebenarnya tuh seberapa jauhkah mereka itu sustainable atau seberapa jauhkah mereka itu circular gitu. Jadi setiap company itu mereka punya klaim masing-masing. Kemudian juga mereka tidak ada standarisasi gitu loh. Jadi kayak contohnya mungkin ada batik gitu ya, yang dia menggunakan pewarna alam gitu-gitu. Nah kemudian ada perusahaan apa yang dia menggunakan limbah industri lain untuk menjadi bahan utama mereka untuk bikin produk gitu. Nah kita tidak tahu mereka tuh sebenarnya dari konsep circular atau sustainable tuh mereka tuh memenuhi syarat atau enggak gitu. Nah karena yang ada di dunia sekarang ini kayak kalau kita mau melakukan ngukur gitu kan kita melakukan assessment kan. Nah assessment yang ada di dunia sekarang ini itu cenderung mengarah kepada perusahaan yang ada di dunia barat gitu loh. Jadi kayak tidak bisa kita langsung adapt dari yang ada di sini dibawa ke Indonesia gitu. Jadi jadi kemarin aku di sana mencoba melakukan assessment atau mendesain assessment framework yang untuk perusahaan di Indonesia gitu. Jadi dengan cara interview kuesioner dengan metode Fuzzy-Delphi method lewat jadi aku langsung wawancara dengan stakeholder yang di Indonesia, terus juga kuesioner dengan stakeholder yang di Indonesia, tanya kepada mereka gitu. Kira-kira apa sih hal yang penting, indikator apa yang penting bagi kalian untuk mengetahui bahwa perusahaan kalian itu sustainable, circular itu dari mana gitu. Jadi jawabannya itu macam-macam. Yang paling utama sebenarnya adalah mereka semuanya sepakat bahwa tidak ada child labor, for example. Jadi pekerja anak itu sangat-sangat big no di bidang fashion. Kemudian juga banyak hal yang diungkap, contohnya ada juga mengenai bahwa kita harus adanya textile waste management atau ada waste management di tempat kerja gitu. Karena kan waste management tuh juga nggak semua perusahaan punya kan, kadang-kadang mereka tinggal buang aja kan, kayak pasti tahu lah ya kayak historically Sungai Citarum itu yang kayak warnanya sampai kuning sampai warna-warni lah ya, tergantung dari limbah tekstil yang ada di sana gitu. Nah jadi ada banyak hal yang perusahaan di Indonesia itu ungkap, tapi yang utama adalah di situ kemudian juga ternyata concern lingkungan itu lebih gede gitu. Jadi mereka sangat peduli sekali dengan kayak contohnya adalah kita harus desain pakaian itu yang long lasting. Kita harus desainnya itu yang zero waste. Kemudian juga kita harus memakai bahan-bahan yang ramah lingkungan. Contohnya kita tidak memakai lebih ke arah, karena di Indonesia ya lebih mengarah kepada kayak katun, kepada linen, kepada bahan-bahan material yang alami gitu. Karena kan kalau di negara panas kayak kita kan yang katun, linen itu kan penting banget kan biar bisa menyerap keringat dan juga nyaman dipakai gitu. Biasanya kalau pakai plastik kan beda gitu kan. Nah terus juga memakai pewarnaan alam kayak gitu. Terus juga mereka dari segi sosialnya tuh lebih kepada fair wage gitu. Jadi kayak dikasih upah ya sesuai minimal ya, setidaknya sesuai dengan upah minimum gitu, standar upah minimum di daerahnya gitu.
Tapi yang unik ya dari kemarin tuh sebenarnya kalau di Indonesia, kemarin kan ada juga indikator yang aku tanyain kepada mereka. Contohnya adalah kira-kira penting nggak sih kalau semua energi terbarukan, kemudian memakai seumpama eco-friendly transport di Indonesia itu bagi perusahaan tekstil di sana, perusahaan pakaian itu tuh belum penting gitu. Mereka tahu kalau itu tuh penting gitu. Cuma aplikasinya di Indonesia tuh nggak mungkin gitu kan. Jadi perusahaan-perusahaan kan ya kalau mereka mau bikin pakaian ya sudah sesuai ya mereka menggunakan resource yang ada gitu loh. Nah, resource yang ada kebanyakan di Indonesia kan kita masih pakai batu bara kan untuk listriknya. Jadi ya mereka ya ikutin sistem yang ada gitu. Jadi mereka mengutamakan merubah apa yang bisa mereka kontrol. Jadi contohnya ya mereka menggunakan material yang regeneratif material, kemudian menggunakan bahan-bahan dari recycling material, kemudian juga menggunakan input yang itu ramah lingkungan, jadi ya natural dyes itu penting banget. Dan juga highlight-nya juga adalah bahwa sebenarnya banyak sekali tradisi-tradisi kita itu yang sudah sangat ramah lingkungan gitu loh. Jadi kayak batik-batik yang kita punya, yang tradisional batik itu kan sebenarnya itu slow fashion gitu. Kalau sekarang fast fashion kan kalau kita seumpama perusahaan nih, contohnya perusahaan fast fashion yang terbesar gitu ya, dia kan 1 tahun tuh bisa mengeluarkan berbagai macam season kan, nggak cuma 4 season gitu, jadi lebih gitu, bisa 20, bisa banyak. Nah kalau di Indonesia ya setahun mungkin kalau kamu bisa slow, bisa ini, kadang-kadang kamu sebulan cuma bikin 1 pakaian gitu kan, yang benar-benar batik tulis, yang dia ramah lingkungan, yang dari kemudian di warna alam semacamnya, itu adalah slow fashionnya kita gitu loh. Dan kita harus kalau bisa ya, dan sekarang sih banyak banget teman-teman Mbak Mas yang berkecimpung di bidang itu gitu. Jadi kita sekarang slowly gain momentum juga ya. Banyak kalau mungkin kalian pernah dengar Sukacita, itu dia termasuk brand yang naik daun, yang dia benar-benar konsep dia adalah not factories tapi but village gitu. Jadi mereka empowering ibu-ibu yang ada di desa untuk membuat pakaian dari batik, dari pewarnaan alam, dari semuanya tuh slow fashion kayak gitu. Dan banyak banget sebenarnya kalau kita explore di Indonesia tuh banyak banget. Cuma ya gitu, karena slow fashion ya, kemudian juga dibuat secara responsible, harganya tuh nggak sesuai lah sama kayak kita ya kan. Kalau untuk anak-anak targetnya biasanya mereka pasti kayak menengah ke atas dan juga ke young profesional gitu. Jadi bukan anak-anak mahasiswa yang kita belum punya pendapatan pasti gitu. Jadi target mereka tuh beda gitu. Cuma kemungkinan besar kalau seumpama emang demand-nya banyak, nanti kemungkinan pasti bisa sih. Kalau di internship, aku di sini kerja di textile waste management di Simpani. Jadi Simpani itu termasuk salah satu perusahaan 3 terbesar yang mengangkat textile waste management di Belanda. Dan overwhelming sebenarnya, karena ternyata di Belanda itu mereka buang tekstil setiap tahunnya itu ada 300 juta kilogram per tahun. Jadi dan yang terolah itu hanya 139 juta kilogram. Jadi sisanya 169 itu itu dibuang bersama gray waste atau reshuffle yang kamu bisa buang segalanya itu dibuang, dan itu diinsinerasi kalau di sini ya kan. Jadi di Belanda sendiri itu masih 45%-an gitu loh bisa bisa dikumpulkan pakaian bekasnya, kemudian diolah, disortir, kemudian diolah. Kalian pernah lihat nggak sih kalau di mungkin dekatnya Jan Linders ada shares, ya kan, textile bin. Nah itu textile bin dari perusahaan yang lain gitu. Nah jadi setiap municipality di Belanda itu mereka kerjasama dengan collectors kayak Simpani, atau mereka juga punya perusahaan sendiri untuk mengumpulkan pakaian bekas dari warga. Nah, dari pakaian bekas itu nanti akan disortir. Jadi akan disortir, ini sampah
Jadi kalau ini kotor banget, ini basah gitu, itu mereka ya jadi sampah gitu. Terus kemudian kalau itu kering, itu bagus, itu nanti itu reusable. Nah, reusable-nya sendiri itu nanti ada perusahaan yang kalau disimpan kita sortir lagi menjadi kayak rewearable, kemudian di recycle sama waste. Jadi ada kayak 3 streams yang utama gitu. Nah, ada company lain yang bisa menyortir. Jadi kayak kita disimpani, kita nyortir cuma kayak yang basic ya. Nanti hasil dari kita akan dijual di perusahaan partner kita. Di sana mereka akan menyortir bahkan sampai 200 kategori gitu. Jadi sortir berdasarkan warna, berdasarkan bahan material kayak gitu. Kalau di kita cuma sortir kayak yang kita jadi ada 2 fasilitas, ada 1 tempat di mana kita bisa sortir kayak at least 13 gitu ya. Jadi kayak shop kategori A. Jadi kalau kalian belanja vintage itu mungkin cuma kurang dari 5% yang ada waste stream itu vintage gitu. Yang kalian bisa beli di episode biasanya ya kan, di Utrecht atau di mana gitu, itu vintage gitu. Yang lainnya itu ya kayak kalian kalau ke Kringloop, kayak Emmaus, kan ada pakaian tuh, kualitasnya yang kayak gitu umumnya. Jadi yang ya standar lah, yang pakaian orang-orang biasa pakai gitu, itu yang paling banyak ada gitu. Nah, efeknya sekarang ini adalah 10 tahun lalu, jadi banyak dari cerita 10 tahun lalu itu pakaian tuh kualitasnya tuh bagus banget gitu. Nah, sekarang pakaian bekas yang mereka kumpulkan tuh jelek banget. Itu ya gara-gara dari fast fashion juga kan. Kalian kan sering nih kalau mungkin main ke Amsterdam atau ke kota gede gitu, lihat orang-orang tuh bawa Primark gitu kan, 2 tas mungkin biasanya. Nah, itu juga salah satu fast fashion itu benar-benar merubah sistem di tekstil gitu loh. Karena kan dulu nih, pakaian itu kan bukan sesuatu yang disposable kan. Pakaian itu suatu hal yang legacy gitu loh kadang-kadang. Karena kan ada mungkin di antara kita yang masih mewarisi dari ibu kita atau orang tua yang punya batik zaman dulu gitu kan, atau ada beberapa kain-kain yang sampai diwariskan gitu. Itu kan itu konsep yang dulu gitu loh. Nah, sekarang ini tuh kayak ya udah ganti, bosen ganti, atau mungkin beberapa influencer kali ya kayak ini udah pernah masuk IG nih, ya udah nggak pernah dipakai lagi, atau jadi kayak kita tuh overconsume gitu. Jadi masalah utamanya tuh sebenarnya kalau dari textile atau dari fashion itu kita perlu mengkonsumsi banyak banget gitu. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya gimana sih gitu? Kita di Indonesia sendiri kalau kita lihat sebenarnya tuh kita masih, menurut aku masih sustainable ya cara konsumsi kita. Karena kan gara-gara mungkin ada di daerah-daerah terpencil tuh masih, kalau kita punya pakaian kita pakai pasti sampai itu lucet sampai nggak bisa dipakai lagi kan. Kalau udah nggak bisa dipakai ya udah ntar dipakai lap gitu kan. Jadi kayak beda gitu. Kalau di kota gede mungkin beda gitu. Jadi entah kenapa juga semakin meningkat ekonomi seseorang itu konsumsi juga makin gede gitu kan. Kayak contohnya nih waktu di Bali gitu kan, atau studi yang mengatakan kalau semua sampahnya turis itu lebih gede gitu, kayak 2,5 gitu sampahnya turis nih per hari, 2,5 kilogram. Kalau warga lokal per hari nggak ada 1 kilo kadang-kadang sampahnya mereka. Jadi beda banget gitu. Ketika kita reuse itu tuh lebih banyak banget saving, dan juga nilainya tuh masih terjaga kan. Kalau recycle kebanyakan hanya kurang dari 1% tekstil di dunia itu jadi fiber to fiber recycle. Jadi mayoritas sebenarnya itu pasti downcycling. Jadi dari pakaian kalian gitu, kalau nggak dipakai ya udah itu bakal jadi insulation atau jadi serbet gitu kan. Nah, dari jeans ke jeans itu dikit banget, atau dari pakaian yang kalian pakai sekarang jadi pakaian kembali itu dikit banget, kurang dari 1%. Bayangin nih, jadi 300 juta juta kilo, 1%-nya berapa? Kecil banget numbernya.